Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Are you ready? I'm ready. Siapa kita? Kelompok 6. Apa tujuan kita? Belajar dan bersenang-senang. Apa nilai kita? Berakhlak, solidaritas, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif. Kelompok 6. Kita pasti bisa. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Sosial Budaya. dasar. Pada hari ini, kami akan berpetualang mencari dan melihat dua budaya khas Dayak yang ada di Palangkaraya. Penasaran kan bagaimana perjalanan kami? Yuk ikuti petualangannya. Let's go. Let's go. Let's go. Hai Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan rumah budaya khas suku Dayak, yaitu adalah Betang. Oke, baik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ya senang sekali ketemu dengan kalian. Ya, Pak. Ya, Jadi, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah. Sini saya bersama Bapak Usop ya, Pak. ya Sidik. Bapak Sidik Usop. Oke. Usop sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi kami kesini ingin mencari tahu nih, Pak, Ya, tentang sejarah dan asal-usul rumah Betang. Ya. Bagaimana? yes. Jadi menarik juga kalian tuh melakukan kajian tentang Betang gitu ya. Jadi Betang, orang kadang-kadang nyebutnya itu rumah Betang katanya ya. Jadi pada Betang itu juga rumah. Tuh. Ya, jadi kalau rumah Betang itu rumah Betang. Jadi dua kali rumahnya gitu ya.
Jadi bahasa itu kadang-kadang karena sudah ada yang ngomong budaya rumah betang, lalu akhirnya semua orang ikut juga rumah betang, padahal itu sebutan yang salah. Makanya itu orang kan betang tumbang anoy, betang toyoy, betang manggu gitu ya. Itu menunjukkan nama betangnya, betang di tumbang manggu, tumbang toyoy, kemudian lagi tumbang anoy misalnya gitu ya. Nah itu kan nama-nama betang gitu ya. Jadi bukan rumah betang gitu ya. Nah ini satu kesalahan di dalam bahasa penyebutan. Lalu ini menjadi benar, bahkan mengatakan benar. Wah itu kan karena sudah terlanjur bahasa lalu kita benarkan, tidak bisa. Orang-orang dulu tidak menyebutnya rumah betang, tapi akhirnya orang-orang ramai-ramai juga mengikuti rumah betang juga jadinya. Jadi mudah-mudahan kalian jangan juga ikut menyebutnya rumah betang. Betang itu sebagai sebuah tempat pemukiman orang-orang gitu ya, di situ sudah. Jadi kita tidak lagi dengan rumah betang. Nah secara umum saya ingin mengatakan bahwa betang itu kan adalah sebuah tempat pemukiman kedua setelah mereka itu hidup di dalam gua-gua yang sangat jauh terpencil gitu ya, dari keramaian gitu ya. Itu. Nah, kemudian setelah dari tempat tinggal yang berpindah-pindah itu gitu ya, akhirnya mereka mulai bertempat tinggal dengan rumah yang tadinya bukan langsung rumah betang, itu kan rumah panjang ya, bukan langsung namanya rumah panjang, bukan. Jadi dibangunlah satu rumah, pemukiman rumah itu dari rumah biasa saja gitu kan. Nah di situ muncullah, di situ ada satu keluarga dengan suami, istri dan anak-anak gitu ya. Nah tapi datang lagi yang lainnya gitu kan, datang lagi beberapa orang, datang lagi, bangun lagi di sebelahnya itu ya. Kemudian bangun lagi, akhirnya menjadi panjang. Nah ketika rumah menjadi betang sebagai rumah panjang tadi gitu ya. Nah maka ketika tadi hanya satu keluarga, ini sekarang sudah menjadi keluarga, bisa sampai 50 keluarga di situ dalam satu betang tadi. Maka di situ mulailah ada aturan-aturan di dalam betang tadi gitu ya. Yang pertama, betang itu sebagai tempat pertahanan dari kelompok atau komunitas tadi gitu ya, dari gangguan-gangguan orang dari luar ya, ataupun gangguan dari binatang-binatang buas gitu ya. Itu artinya gangguan atau ancaman dari luar gitu ya. Karena pada waktu itu kan kita kenal dengan adanya hakayau itu, saling mengayau, saling membunuh, saling memperbudak gitu kan itu. Nah, itu berlangsung dulu itu pada tahun 18 Rapat Damai Tumbang Anoy itu kan 1897 gitu ya, baru diselenggarakan itu. Tapi sebelumnya terjadi konflik antar perkelahian atau kayak bunuh Hajipen tadi gitu ya, dari masyarakat Dayak tadi. Dengan Dayak itu kan berbagai macam suku-suku gitu ya, suku-suku yang berbeda-beda tadi gitu ya. Nah jadi rumah panjang tadi gitu ya, rumah panjang atau betang tadi itu menjadi tempat perkumpulan mereka dengan satu kesamaan ada kesamaan suku gitu ya, bisa juga dengan kesamaan ketika orang datang itu mencari tempat perlindungan di sana gitu ya. Nah atau juga mereka ingin bergabung dengan rumah-rumah yang sudah ada tadi gitu, sehingga akhirnya mereka menjadi rumah panjang. Nah rumah panjang itulah yang kita sebut dengan betang. Nah jadi yang awalnya tadi sebagai sebuah pertahanan, sebagai gangguan, akibat pencegahan gangguan gitu ya. Nah tapi karena jumlahnya semakin banyak, maka itu akhirnya mereka menjadi tempat mereka berusaha gitu ya. Salah satu usaha mereka adalah berladang. Nah berladang itu biasanya jaraknya 5 km dari tempat pemukiman mereka tadi, dengan berkeliling gitu ya. Berkeliling artinya kalau ini pemukiman mereka, betang mereka, maka sekitar 5 km ini adalah wilayah kelola mereka gitu kan, kelola mereka berladang. Jadi kenapa 5 kilo gitu ya, pertanyaannya kenapa 5 kilo. Nah karena 5 kilo itu ada yang mengatakan itu sejauh ayam berkokok
sejauh bunyi gong gitu ya. Artinya kalau dalam batas 5 kilo itu masih dalam kalau ada gangguan dia berteriak itu sudah sampai ke tempat ke betang tadi gitu ya. Nah, jadi di luar itu sudah tidak bisa terjangkau lagi gitu. Jadi orang-orang dulu itu dengan ayam berkokok atau sejauh bunyi gong gitu ya, dengan 5 km. Jadi usaha pertama mereka adalah berladang ya. Jadi tata cara berladang itulah yang sebetulnya lalu di situ akibatnya ada pemimpin juga di situ kan. Ada kepala betang ya, kepala betang, kepala warga yang memimpin mereka, kepala betang, baik memimpin di dalam satuan keluarga besar tadi maupun di dalam berusaha khususnya berladang tadi dengan dan juga tanaman-tanaman lainnya gitu ya. Nah itu awal dari sebuah pemukiman itu tadi gitu ya. Nah kemudian berikutnya betang itu dalam dalam perkembangannya itu menjadi betang menjadi rumah hai. Betang itu menjadi rumah besar gitu ya. Rumah hai itu rumah besar. Di mana di situ ada sekelompok-kelompok tertentu aja. Bahkan itu ada pemiliknya, mereka satu kelompok itu pemiliknya rumah hai gitu ya. Nah itu. Nah, dari rumah hai itu akhirnya pecah lagi menjadi keluarga-keluarga kecil dalam perkembangannya menjadi rumah-rumah sendiri-sendiri gitu ya. Rumah sendiri-sendiri gitu ya. Nah, akhirnya dari orang Dayak itu mengatakan bahwa kehidupan orang Dayak itu mulai dari betang ya, betang, tempat tinggal betang, kemudian karak betang itu artinya pecah ya, menjadi rumah hai, rumah besar, yang ini lebih dari kekerabatan yang dekat gitu, hanya kekerabatan yang dekat gitu ya, rumah betang, rumah hai, kemudian baru nanti muncul lagi baru rumah-rumah besar, rumah-rumah sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu keluarga masing-masing gitu ya. Jadi ada karak betang, kemudian tadi karak rumah hai kemudian kecil gitu ya. Nah akhirnya itu menjadi satu kampung gitu ya. Jadi akhirnya menjadi kampung itu tadi, mereka itu jadi kampung ya. Dari kampung nanti muncul lagi ada karak lewo, di kampung itu lewo ya. Lewo itu menyebar lagi menjadi kampung lewo lagi. Nah itulah sejarah ya, sejarah betang tadi ya. Ini kalau dilihat dari artistik bangunannya begitu Pak, aspek bangunannya itu banyak, apakah ada misalnya minimal panjangnya berapa, tingginya berapa, terus jumlah anak tangganya misalnya apakah ada ketentuannya atau sejarahnya? Nah kalau dari saya tidak ada, tetapi dari segi jumlah itu betang itu tadi kan betang itu sebagai rumah panjang gitu ya. Betang sebagai rumah panjang, maka dia terdiri dari bilik-bilik tadi ya. Bilik-bilik itu artinya kamar-kamar, ruang-ruang. Nah satu ruang itu, satu kamar itu untuk satu keluarga. Untuk satu keluarga gitu. Jadi mereka satu keluarga itu otonom dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi ada yang mereka secara kelompok gitu ya. Seperti berladang itu adalah kerja kelompok gitu ya. Jadi biasanya itu betang itu bisa mencapai 50 sampai 100 kepala keluarga di dalamnya itu gitu ya. Nah, kepala keluarga di dalam betang tadi gitu ya. Jadi dari bilik. Nah, kalau kita itu tidak ada tangga, itu kan hanya untuk tangga ini aja, hanya tangga naik ke situ aja. Dan biasanya dia rumah gantung gitu, tinggi gitu ya, tinggi. Jadi itu juga bagian mencegah jangan sampai juga binatang buas juga bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi rumah tinggi itu menjadi bagian penting, rumah gantung gitu kan. Nah jadi kalau masalah tangganya itu tidak menjadi ya, tetapi semuanya terbuat dari kayu ulin. Semuanya terbuat dari kayu ulin, dan biasanya pada ruang-ruang pintu masuk ya. Nah itu saya tidak jelas itu ya, tetapi mereka membedakan antara pintu di ruang pintu dan bagian tengah itu yang biasa tempat orang berkumpul itu harus kayu-kayu yang terbaik gitu ya. Kayu-kayu, dan biasanya memang kayu ulin gitu, rata-rata gitu ya, kayu ulin. Tetapi ada yang membedakan
kayu yang mana yang harusnya lebih kuat, di mana yang tidak. Tapi rata-rata hampir semua berikutnya itu terbuat dari kayu lin gitu ya. Nah, tapi kalau dulu itu yang penting mereka bisa eksis dulu gitu ya. Yang muncul tiba-tiba panjang-panjang itu ya. Nah, tapi sekarang itu kan muncul itu. Nah, di dalamnya itu kan ada macam-macam ya, ada macam kreasi-kreasi mereka gitu. Tapi pada umumnya di situ adalah rumah panjang, di tengah-tengah itu kiri kanannya bilik-bilik, di tengah itu rumah panjang, ruang besar yang panjang. Nah, disitulah tempat mereka pertemuan, tempat mereka rapat, tempat mereka pembelajaran, mengajarkan anak-anak gitu ya, tempat mereka menganyam segala tikar, membuat apa segala macam itu di bagian tengah. Jadi pusat pendidikan, informasi, pengetahuan itu ada di bagian tengah tadi gitu ya, bagian tengah. Tetapi ada lagi di situ ada juga bagian-bagian tertentu yang nanti akan ada tempat-tempat kayak damang kepala adat yang untuk biasa rapat-rapat kecil itu dibuat juga di dalamnya gitu, di dalamnya itu. Tapi itu terbatas juga gitu ya. Nah, tetapi di situ beberapa biasanya di sekitar itu ya, sekitar betang itu biasanya ada sandung, pantar, sapundu. Sandung, pantar, sapundu gitu. Jadi patung-patung sapundu itu patung-patung gitu ya. Patung-patung sapundu, kemudian sapundunya seperti rumah-rumahan itu sapundu kecil. Sandung itu adalah patung-patung ya. Kemudian ada pantar ya, pantar panjang artinya tiang panjang. Nah, jadi sapun itu kan adalah itu berkaitan dengan upacara tiwah yang biasanya mereka kan keharingan ya. Jadi ada upacara tiwah yang biasa mereka lakukan di situ. Nah, upacara tiwah itu, kalau upacara kematian tiwah itu mereka lakukan, nah sehingga perangkat-perangkat tiwah yang tertinggal di situ adalah sandung, itu tempat menyimpan tulang belulang. Kemudian ada sandung, patung ya, kemudian pantar panjang. Jadi sandung itu untuk tempat menyimpan tulang belulang orang yang sudah mati, sudah ditiwahkan tadi gitu ya. Karena itu cerita bahwa orang yang mati itu harus ditiwahkan gitu ya. Karena sebelum ditiwahkan maka kematian itu menjadi belum sempurna. Jadi untuk kesusuran kematian maka itu perlu dilakukan upacara tiwah dengan maksud bahwa menghantarkan roh yang masih tersisa dalam tulang belulang tadi dihantarkan ke surga lewat tatau ya, melalui pantar panjang tadi ya, pantar panjang. Nah, itu sebuah kepercayaan gitu ya. Itu tadi ya. Nah, jadi sehingga betang itu selalu di latar belakangi oleh itu tadi, ada pantar, ada sandung, sapundu, pantar gitu ya. Nanti kalau Oke, baik. Tadi kan sudah sedikit dijelaskan ya Pak tentang betang. Itu adalah rumah panjang dan rumah besar. Dan pasti di situ ada banyak kepala keluarga, ada 50 sampai 100 keluarga Pak ya. Pasti di situ ada sebuah hukum atau mungkin bagaimana mereka di dalam situ bisa hidup rukun begitu kan, ada filosofinya kan Pak. Ini bagaimana tuh Pak tentang falsafah betang? ya, jadi di dalam itu kan terbentuk apa yang disebut dengan belum bahadat ya. Belum bahadat. Ada sebuah tatanan nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat tadi ya. Jadi tatanannya belum bahadat. Jadi orang itu harus mengikuti aturan-aturan adat tadi kan. Jadi belum bahadat itu kita bagi dalam tiga bagian gitu ya. Yang pertama itu pembelom. Yang kedua itu adalah hakam belom. Yang ketiga itu hakam belom ya. Pembelom itu sebagai sebuah kesadaran gitu ya. Pembelom itu sebagai sebuah kesadaran bahwa di dalam kehidupan itu selalu ada kepentingan orang-orang ya. Kepentingan yang berbeda setiap orang-orang tadi ya. Dengan kepentingan yang berbeda tadi, maka berpotensi menimbulkan benturan-benturan antara orang satu dengan yang lain. Nah, itu bagian dari sebuah kesadaran
Jadi orang Dayak itu sadar betul gitu ya, bahwa di dalam memenuhi kebutuhan hidup itu, dalam memenuhi kepentingan itu terjadi benturan antara orang-orang yang ada di sana. Nah, tetapi di dalam benturan-benturan tadi, maka di sini ada yang namanya hakam belum. Ada tatanan nilai hakam belum. Hakam belum itu artinya itu artinya saling ya. Belum itu artinya hidup. Jadi dalam kehidupan tuh harus saling menghidupkan, bukan saling mematikan gitu ya. Nah, di situ ada konsep berbagi, konsep toleransi, konsep kebersamaan, konsep handep tadi, gotong royong tadi gitu ya. Nah di situ juga menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat Dayak itu ya, Dayak yang digambarkan dari Betang tadi, kehidupan Betang tadi adalah kesetaraan ya. Jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tetapi itu ada kesetaraan. Jadi ada masyarakat komunitas yang bersifat egaliter gitu ya, atau membangun kesetaraan. Makanya orang Dayak itu kan tidak ada memiliki, dalam bahasa Dayak itu sebetulnya kita kamu, aku, ikau, kamu, saya gitu kan, ikau, kamu gitu, saya. Jadi bahasa Dayak itu tidak ada apa yang menyebutkan bahasa halus gitu ya. Ya memang seperti itu. Tapi dalam tutur kata mereka bisa menghaluskan ya, menghaluskan itu gitu ya, tutur kata. Misalnya, nampi kabar nama. Nah, jadi dia lebih menggunakan kata sebutan paman bagaimana kabar. Nah, nampi kabar ikau nana. Nah, jadi kamu itu kamu ikau kamu gitu disebutkan gitu. Tapi karena nahnya itu ya nah minah ya, minah mama gitu ya, bue gitu ya, selalu disebutkan di belakangnya untuk menunjukkan dan intonasi bahasanya yang halus gitu ya. Jadi bukan kita, jadi kalau kita belajar bahasanya sepertinya wah bue kenampi kabar dah bue. Nah, tidak bisa begitu. Ada intonasi kata yang kata yang tekanannya itu karena kita menyebut bue kenampi na bue balala pegampinan mengkrewo. Jadi bahasa halusnya itu muncul gitu ya dalam intonasi kata gitu ya. Dan kita selalu menyebutkan silsilah dalam keluarga, dan silsilah itu menjadi bagian penting. Kalaupun dan kita kan keluarga besar ya, karena kita sudah biasa keluarga besar, maka ketika silsilahnya itu walaupun dia tua, lebih tua saya misalnya lebih tua, tapi dalam silsilahnya itu saya berada di urutan penyebutan saya itu, saya menyebut yang muda tadi itu om gitu ya, paman, mama gitu ya, maka itu sebutan kita sebutkan itu. Kita tidak melihat itu tadi kesama apa, kita tidak menyebutnya bahwa kita yang lebih tinggi anunya enggak, tapi dalam silsilahnya seperti itu, dan kita itu menjadi hal yang biasa gitu, seperti itu gitu ya. Nah, banyak kita di sini ini hubungan-hubungan kekeluarganya walaupun itu agak jauh gitu ya, tapi ketika di silsilah itu dilihat bahwa kita itu berada di silsilah yang keponakan misalnya, walaupun kita tua kita tetap sebutan seperti itu gitu ya. Nah, itu berarti kita ada apa namanya aturan-aturannya di situ. Nah, setelah hakam belum tadi gitu ya, baru hakam belum ada tatanan nilai gitu ya. Tatanan nilai itu kan kalau orang melanggar aturan-aturan ya, aturan-aturan adat, maka dia akan terkena sanksi adat. Semakin berat pelanggaran-pelanggaran orang terhadap nilai-nilai adat tadi gitu ya, maka semakin berat hukumannya. Denda materi ditambah dengan menyelenggarakan upacara adat. Tapi prinsipnya adalah penyelesaian adat itu adalah penyelesaian yang bersifat win-win solution ya, dan bersifat menyatukan orang-orang yang bertikai. Itu sifat-sifatnya gitu ya. Nah, makanya itu sebelumnya ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran ya. Ada JPN 1, JPN 2, JPN 3 sampai 10 dan seterusnya ya. Nah, semakin berat pelanggaran maka dia juga harus terkena denda adat, denda materi, tetapi juga dia juga harus menyelenggarakan upacara adat gitu ya, untuk menyatukan semua orang yang bertikai dan disaksikan oleh orang banyak juga, sehingga ada upacara adat.
di situ ya. Oke, nah itu jadi tatanan dan biasa tatanan itu misalnya di dalam upacara tiwah misalnya. Upacara tiwah itu upacara yang sangat besar. Di situ tidak boleh terjadi walaupun upacara yang besar sampai 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa sampai 3 minggu upacara adat itu, dan itu ada pesta besar yang dihadiri oleh keluarga-keluarga. Jadi misalnya bergabung di sana ada 10 keluarga yang tiwah gitu ya, yang upacara tiwah. Nanti semua keluarga-keluarga dari luar daerah, bahkan dari luar negeri pun kalau ada dia datang sana gitu ya. Dan juga kampung-kampung yang sekitar itu juga ikut di dalam upacara tiwah tadi. Jadi pesta besar gitu ya. Nah di dalam pesta besar itu yang sangat tidak boleh, yang dilarang adalah berkelahi di situ ya. Nah walaupun di sana juga kadang ada baram ya, minum baram juga mereka gitu ya. Jadi potensinya untuk berkelahi itu ada gitu ya. Tapi di situ justru dilarang, tidak boleh berkelahi. Nah kalau berkelahi maka dia terkena denda adat tadi, denda adat ya. Diselesaikan, tidak boleh upacara tiwahnya stop dulu, berhenti dulu, selesaikan dulu ini perkelahiannya dengan denda adat dan denda adat lah. Karena biasanya perkelahian itu dengan denda adat. Selesai itu baru boleh jalan lagi. Itu satu pantangan yang tidak boleh. Itu yang disebut dengan pali ya. Pali sebuah pantangan tadi ya. Nah, di dalam masyarakat Dayak itu juga dikenal dengan Penyang Injesipe Paturung Batamura. Adalah kita harus memelihara kesatuan dan persatuan itu menjadi bagian penting gitu ya. Penyang Injesipe Paturung Batamura ya. Jadi menjadi bagian Penyang Injesipe itu juga kesatuan. Paturung Batamura itu juga kesatuan. Tapi bagaimana pentingnya kesatuan itu sehingga bahasa sebutan pertama ditambah dengan sebutan kedua itu untuk mengatakan pentingnya persatuan dan kesatuan itu ya. Nah itu jadi ada Penyang Injesipe Paturung. Kemudian lagi ada jadi ada berbagai macam aturan gitu ya. Ada aturan hukum adat perkawinan, hukum adat misalnya tadi berladang itu juga ada aturan-aturannya juga, tidak sembarangan berladang ya. Ada tata aturannya, bahkan berladang juga itu sudah sebelum adanya aturan-aturan kebakaran itu hukum adat berladang itu sudah mereka lakukan. Jangan sampai dia membakar hutan. Jadi sebelum mereka berladang ya, maka 3 meter dari kiri kanan tempat ladang mereka itu sudah dibersihkan keliling gitu ya, dikeliling bersihkan gitu. Sehingga tidak mungkin lagi ketika mereka membakar akan membakar lahan orang lain. Kemudian pada waktu membakar itu orang-orang yang memiliki lahan di sekitar itu harus dihadirkan. Kalau mereka tidak hadir maka dia akan terkena denda adat. Nah itu kan sudah artinya mereka itu juga, dan ketika membakar juga harus memperhitungkan arah angin gitu ya, diperhitungkan sehingga betul-betul itu tidak akan, potensi kebakaran itu tidak akan terjadi gitu ya. Nah itu dari dulu mereka sudah melakukan pencegahan itu gitu ya, pencegahan itu. Nah hanya dalam perkembangannya kadang-kadang itu terabaikan gitu ya, terabaikan. Nah itu penting itu. Jadi dalam sistem perladangan itu juga sebetulnya sudah pemikiran tentang pencegahan kebakaran itu sudah dilakukan gitu ya. Kearifan lokal itu gitu ya sudah dilakukan oleh mereka. Nah itu juga bagian dari nilai-nilai adat dari komunitas masyarakat Dayak gitu ya, sebagai penghuni Betang itu tadi gitu ya. Oke, nah sehingga pada akhirnya Betang itu akhirnya menjadi bagian dari integrasi. Jadi integrasi dari masyarakat. Jadi nilai Betang itu menjadi bagian dari integrasi dari masyarakat Kalimantan Tengah yang pluralis, yang beragam tadi. Jadi bukan hanya orang Dayak gitu ya, tetapi juga di luar orang Dayak juga ada gitu ya. Nah, namun dengan kesadaran itu gitu ya, bahwa tetap harus memelihara nilai-nilai budaya Dayak tadi sebagai sebuah nilai-nilai yang harusnya mempersatukan orang-orang yang beragam tadi gitu ya, yang beragam tadi. Dan harus diakui juga bahwa sekarang bahwa
dengan keragaman tadi, menghargai keragaman tadi juga artinya semua orang adalah warga Betang. Semua orang yang ada di Kalimantan Tengah ini adalah warga Betang. Semua orang yang berbeda-beda di Kalimantan Tengah ini adalah warga Betang. Namun sebagai warga Betang dia juga harus menghormati adat dan budaya dan adat istiadat dari masyarakat Kalimantan Tengah tadi gitu ya. Nah itu. Dan mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama, tanggung jawab dalam mendorong atau membantu pengembangan pembangunan di daerah Kalimantan Tengah tadi. Nah itu harapannya baik dengan nilai-nilai budaya Betang tadi. Nah Betang Tumbang Anoy tadi, Batang Tumbang Anoy itu juga bagian dari inspirasi kebangkitan budaya Dayak tadi gitu, sampai dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, ya mendorong terjadinya pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, di mana sebelumnya mereka itu adalah bergabung dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Tengah itu tadi masih menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi kebangkitan budaya Dayak yang terinspirasi dari kebangkitan budaya Dayak Tumbang Anoy tadi gitu ya. Nah, akhirnya muncul perjuangan untuk mendirikan Provinsi Kalimantan. Oke, itu. Nah baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan yang terjadi akibat akulturasi? Jadi masuknya budaya asing yang tanpa mengubah budaya Dayak itu sendiri Kak? Bagaimana? Ya, jadi masyarakat itu dinamis ya. Sangat dinamis masyarakat itu. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa mengurung diri dari dunia luar gitu ya. Apalagi sekarang ini kan dari segi media komunikasi itu cukup luas gitu ya. Bahkan masyarakat di ulu sana juga sudah menggunakan komunikasi juga gitu ya. Paham dengan dunia. Jadi batasan-batas kita tidak bisa lagi membatasi masuknya budaya-budaya dari luar. Tidak mungkin membatasi itu tadi gitu ya. Kita tidak bisa membendung masuknya budaya-budaya dari luar orang Dayak gitu ya ke Kalimantan Tengah tadi. Termasuk budaya-budaya yang ada dari komunitas-komunitas dari luar Kalimantan Tengah gitu ya. Itu. Nah, tapi kita akui bahwa budaya-budaya yang ada itu kan mereka juga memiliki penguatan sendiri. Karena kan ada komunitas Madura, ada komunitas Jawa, komunitas Sumatera, komunitas Aceh, komunitas Banjar gitu. Jadi mereka juga memperkuat budaya-budaya mereka tadi gitu ya. Gitu. Jadi sebuah kebudayaan sebuah masyarakat tadi, satu sisi dia juga gampang juga terpengaruh oleh kebudayaan lain gitu ya, kebudayaan dari luar ya. Tetapi pada satu sisi dia juga semakin masyarakatnya itu tertekan ya, termarginalisasi misalnya gitu ya, maka masyarakatnya itu semakin bangkit untuk menguatkan kebudayaannya tadi, budaya lokal tadi gitu ya. Nah bahkan budaya lokal itu menjadi bagian dari perlawanan mereka gitu ya, untuk melawan masuknya nilai-nilai budaya dari luar tadi gitu ya. Nah sehingga dengan demikian juga mobilitas budaya-budaya dari luar yang masuk, budaya-budaya dari dari luar Kalimantan tadi misalnya budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya macam-macam di situ masuk ya. Itu juga akhirnya di satu sisi dia juga terbuka terhadap kebudayaan yang lainnya gitu ya. Nah, tetapi pada satu sisi dia juga memiliki pertahanan kebudayaan lokal tadi gitu ya. Kebudayaan lokal menjadi pertahanan gitu ya. Nah, justru ketika tekanan terhadap sebuah komunitas tadi, maka dia akan memperkuat kebudayaan mereka tadi gitu ya. Nah, itu menjadi bagian penting gitu ya. Jadi dinamika budaya seperti itu gitu ya. Nah, jadi karena mereka akan memperlihatkan eksistensi mereka gitu ya. Bukan mereka tenggelam oleh arus masuknya budaya-budaya dari luar gitu, tapi mereka justru mengangkatnya kembali. Eksistensi itu harus dinyatakan. Inilah kami gitu ya. Inilah kami ya. Kami orang Dayak seperti ini. Nah, jadi muncullah di sini akhirnya pemikiran-pemikiran kedayakan tadi. Maka
Tumbang Anoy sebagai bertempat bersejarah dari kekuatan munculnya tadi budaya Betang tadi, gitu ya, budaya Betang. Kemudian ada kekuatan dari munculnya Demang kepala adat dalam menyelesaikan perkara-perkara tadi, ya. Kemudian munculnya kebudayaan Dayak tadi, ini terus bergerak, gitu ya. Kebudayaan Dayak itu berkembang terus, gitu ya. Nah, walaupun diakui generasi muda sekarang ini harus diakui banyak yang tidak mengenal itu, gitu ya, Nah, tapi kita sekarang harusnya memperkuat itu, gitu ya. Bukan memperkuat dalam arti kita melawan orang luar, gitu ya. Tapi memperkuat itu sebagai sebuah pengetahuan yang harus dipahami oleh orang-orang di luar orang Dayak, gitu ya. Bahkan nilai-nilai budaya Dayak itu adalah nilai-nilai yang juga bisa berkontribusi kepada pengetahuan dunia global, gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana nilai-nilai budaya masyarakat Dayak Kalimantan Tengah itu bisa berkontribusi bagi dunia luar, gitu ya, sehingga mereka memahami Dayak seperti itu. Jadi bukan Dayak itu sebagai orang yang tertinggal, tapi bagaimana budaya itu justru sekarang ini menjadi bagian penting, gitu ya. Jadi dia akan kalau kita mengenal budaya liberalis kapitalis, gitu ya, maka budaya Dayak ini menawarkan model pembangunan yang bersifat humanism, ya, yang bersifat memanusiakan manusia. Akam Belom tadi itu adalah memanusiakan manusia. Ada konsep berbagi, ada konsep toleransi, ada konsep kebersamaan, ada konsep gotong royong, gitu ya. Nah, sehingga tidak ada yang tertinggal, semuanya maju bersama-sama, gitu ya. Itu harapannya dari nilai-nilai budaya, dan itu sesuai dengan nilai-nilai pembangunan yang disebut dengan human centered development, pembangunan yang berpusat pada manusia. Nah, itulah yang yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, gitu ya. Nilai Pancasila, tapi kita justru lebih menganut nilai liberalis, nilai kapitalis, gitu ya. Nah, sehingga kita dikuasai oleh para pemilik modal, dan di mana banyak masyarakat yang tertinggal akibat penguasaan sumber daya alam oleh para penguasa tadi. Nah, inilah yang muncul kebangkitan budaya Dayak dalam melawan arus global penguasaan dari kelompok-kelompok tertentu terhadap sumber daya alam yang mereka katakan tadi. Mereka mengatakan tempon petak menanasare, tempon kajang bisa puat, tempon uya betal belai. Artinya mereka orang tempon yang punya lahan tapi menanam di pinggiran, menanam di pinggiran. Mereka tempon petak, tempon uya habis, tempon uya betal belai. Artinya mereka ini punya segala macam, tetapi mereka seperti rasanya tawar, gitu ya. Punya garam tapi merasa tawar. Itu maksudnya bahwa kami ini terabaikan, gitu ya. Tempon kajang bisa kuat, dia punya alat untuk menutup tempat atap rumahnya, tapi mereka kebocoran. Sedih seperti itu, ya. Artinya itu adalah 3 kalimat itu menggambarkan bagaimana mereka menjadi orang yang marginal di dalam sumber daya alam yang berlimpah. Jadi muncullah kebangkitan. Jadi kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan ketika mereka termarginalisasi tadi, gitu ya. Nah, itu kebangkitan kedua dari budaya Dayak tadi, gitu ya. Nah, itu. Jadi bagaimanapun kebudayaan Dayak tadi, gitu ya, semakin era semakin maju, justru ini semakin dikembangkan, gitu ya, menjadi dikembangkan, sehingga dia tadi saya bilang berkontribusi bagi dunia luar, masyarakat global, gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi bukan kita mendorong konflik, tapi bagaimana ini menjadi sebuah pengetahuan orang Dayak, dan bagaimana ini juga kita harapkan menjadi kebijakan, masuknya kebijakan berdasarkan nilai-nilai budaya Dayak tadi. Jadi bukan kebijakan dari luar, inilah yang terbaik bagi Anda, gitu ya. Nah, kenapa kebijakan yang baik ini tidak dilakukan? Kenapa model pembangunan tidak bersifat memanusiakan manusia? Human centered development, pembangunan yang berpusat manusia. Human based development, pembangunan yang berbasiskan pada manusia, gitu ya. Berpusat pada manusia, berbasis pada manusia.
Nah itu harus begitu, apalagi sekarang kalau kita lihat dengan pola-pola liberalis kapitalis tadi, ada sekelompok orang yang kaya raya gitu ya, tapi ada banyak orang di bawahnya menjadi orang-orang yang miskin gitu ya. Nah, dalam konsep Hakam Belong itu semua setara gitu ya, setara. Masyarakat ini juga sebagai pemilik penguasa di wilayah juga gitu ya, sehingga mereka harus juga mampu menikmati sumber daya alam yang tersedia di wilayah mereka itu seperti apa. Nah, disitulah harus memunculkan transformasi berpikir dan transformasi bertindak dalam era yang sekarang tadi gitu ya. Jadi bukan ya terserahlah gitu ya, tidak bisa begitu. Makanya nilai-nilai budaya lokal tadi itu harus masuk juga dalam kebijakan-kebijakan tadi, harus dipahami betul gitu ya. Jangan kita hanya menganut nilai-nilai global saja gitu ya. Bahkan orang-orang global belajar dari orang Dayak bagaimana mengelola yang baik, nilai-nilai yang baik tadi gitu ya. Nah, tetapi justru kita alergi dengan nilai-nilai lokal tadi gitu ya. Nah, disitulah kita harus memilih pemimpin yang juga mampu memahami nilai-nilai budaya lokal tadi gitu ya, sebagai pendorong pembangunan tadi gitu ya. Itu harapan kita ke depannya gitu ya. Oke. Mungkin sedang banyak hal ya kita dengar dari Bapak Ustadz tadi tentang falsafah mereka itu sendiri, bagaimana mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam budaya Dayak, bahkan kalau bisa itu menjadi sebuah kesatuan di kancah nasional atau internasional seperti itu. Jadi ada closing statement dari Bapak? Ya, closing statement saya itu di sini ada menyelamat peta danum. Nah, menyelamat peta danum itu adalah konsep berpikir yang sesuai dengan masyarakat lokal tadi gitu ya, yang Hakam Belong tadi gitu ya. Jadi bahwa pembangunan itu harus mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah komunitas masyarakat tadi gitu ya. Dan bagaimana pembangunan itu tidak memanfaatkan kearifan lokal tadi gitu ya. Jangan kita membangun tapi merusak lingkungan gitu ya. Itu menyelamat peta danum itu. Nah, itu menjadi bagian penting gitu ya, konsep menyelamat peta danum itu. Ini adalah konsep transformasi berpikir gitu ya. Transformasi berpikir di mana nilai-nilai budaya lokal tadi juga harus diangkat gitu ya, masuk ke dalam kebijakan-kebijakan, dan juga pengetahuan lokal itu bisa berkontribusi bagi pembangunan pada era-era global ini gitu ya. Nah itu amannya kalau kita melihat di situ ada menyelamat baik besar danau. Nah ini pasah prinsip Pandolf Tabela gitu ya. Jadi ini semacam pasah gitu ya, tempat berkelompok bertemu, tempat berkumpul, berdiskusi gitu ya di sini ya, untuk Pandolf Tabela, membantu generasi muda. Pandolf Tabela itu ya. Nah itu. Nah jadi di sini tempatnya gitu ya. Nah, Anda boleh juga tapi di sini juga sekarang dengan adanya Merdeka Belajar itu semua orang bisa mempelajari, siapa yang berminat dengan budaya Dayak tadi gitu, silahkan. Budaya Dayak sebagai sebuah pengetahuan, nah itu Merdeka Belajar gitu ya. Saya pernah juga mengajar orang dari Jakarta gitu ya, yang tertarik dengan budaya Dayak tadi gitu ya. Nah itu masuk dia dalam mata kuliah saya Dayakologi. Itu masuk itu ya. Jadi saya mengajar mereka itu Merdeka Belajar gitu ya. Nah jadi ini juga bagian, dan pembangunan yang di sini adalah model pembangunan yang tanpa merusak flora tanaman-tanaman yang sudah ada. Seperti ini kan tanaman yang ada, jadi kita hanya menyesuaikan dengan lingkungan yang sudah ada gitu. Jadi tidak menebang di sini nih, tidak menebangnya gitu ya. Nah, bahkan kita menambah dengan tanaman-tanaman lain gitu ya. Nah itu konsep yang kita di sini menyelamat peta danum itu gitu ya. Dan di sini tempat berdialog diskusinya gitu. Nah lalu ada miniaturnya juga di sini kalau boleh mau lihat di sini. Nah ini juga kan miniaturnya ya, yang dibuat oleh mahasiswa ini ya, miniaturnya gitu ya. Nah ini bagaimana desain pakaian dari plastik gitu ya, dari plastik yang mereka buat itu ya, desain mereka gitu ya. Nah ini di sini ada Center of Excellence, pasar bisa dari pusat informasi, layanan dan seterusnya gitu ya. Ini desain mula ini adalah konsep desain mula itu kesulitan dan kemanfaatan dalam paham dinamika kehidupan. Yang kedua jadi berorientasi pada hasil atau prestasi.
Nah, kemudian ini juga bagian lagi ini, jadi yang ini juga ini adalah masa visi UPR Pondok Tebela, ruang diskusi politik dan pembangunan. Nah, itu banyak pemikiran gitu. Sini 4 abad gitu ya. Nah, ini juga bagian dari sarana dan prasarana yang walaupun masih begini, tapi harapannya itu mudah-mudahan ini juga berjalan terus. Ya. Nah, jadi tidak ada ruang seperti ini, ada ruang bebas di depan sebenarnya. Nah, itu. Nah, di sini juga ada sebuah seni tertentu gitu ya. Nah, ini kan seni tanpa berubah, jadi adalah seni dalam bentuk alat gitu ya. Ini kita tidak membuat barang ya, ini tidak berubah barang. Tapi ada seperti ini kan ada, sebetulnya ini dulu adalah seperti ada apa namanya binatang yang ada 3 binatang di sini sebetulnya gambaran. Jadi ini dari akar-akar gitu, ini dari akar itu, ini dari akar-akar juga gitu ya, ini tuh itu ya. Nah, kemudian ini lagi ya, ini lagi dari, nah ini contoh ya, ini juga semua tanpa mengubah alami mereka yang dibentuk oleh alam. Nah, ini juga tanpa mengubah bentuk alam gitu ya. Ini tanpa mengubah ya, ini kita ambil apa yang ada gitu dari alam ya. Ini ambil dari alam juga semuanya ini. Nah, ini kan bisa kalau kamu di foto itu nanti kelihatan seperti bentuk manusia gitu ya. Ini juga bentuk seperti bentuk manusia. Imajinasinya seperti itu gitu kan. Nah, ini. Jadi ini tanpa, ini kan semua barang-barang diambil dari potongan-potongan orang tanpa mengubah juga. Orang memotong-motong diambil dari ini semuanya tanpa merubah gitu ya. Itu tanpa mengubah. Jadi ini kenapa kita tidak memperengges, mengafakan segala macam? Karena kita lihat tuh inilah yang original dari alam yang terbuang itu seperti ini. Tapi memiliki nilai sebuah seni, nilai imajinasi. Seperti ini kan imajinasi binatang gitu kan, hidup. Nah ini kan kita temukan di alam aja gitu ya, di alam. Seperti ini juga semua di alam. Ini akar sebetulnya ini, akar. Ya jadi dia sangat kuat sekali gitu ya. Nah itu ya, ini yang kita bangun gitu ya. Nah itu yang bisa kamu lihat di atas itu ya. Nah, kemudian lagi tadi di depannya kamu lihat kita tadi ya, bahwa apa itu, nah ini itu tadi sudah itu ya. Nah kita lihat lagi di bagian itu ya, gambaran flora dan fauna yang di atas itu, ya. Nah tapi sebuah ukiran orang Dayak tadi selalu ada fokusnya. Jadi orang pikir wah ini kan desain biasa, padahal di sini dia fokusnya di sini. Nah ini fokus dan bagian tengahnya gitu ya. Itu. Jadi ini gambar ini kan seperti ada dua persoalan di sini, ada seperti burung tiang dan naga. Nah burung tiang itu kan mewakili penguasa dunia lapisan atas, dan naga itu penguasa dunia lapisan bawah gitu ya. Jadi ini sudah masuk di sini dalam konteks berpikirnya di sini ya, penguasa dunia lapisan atas dan penguasa dunia lapisan bawah. Nah di situlah pemikiran Dayak itu keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia dengan alam, dan manusia dengan sang pencipta. Dan itu tertuang dalam ukiran batang garing sebagai pohon kehidupan gitu ya. Jadi konsepnya adalah keseimbangan hubungan manusia dengan manusia dengan alam, dan manusia dengan sang pencipta. Diturunkan lagi ke dalam lembah adat tadi, yang tadi itu ya. Nah itu, diturunkan lagi dalam sanksi dan segala macam tadi, adab dan segala macam tadi, pelanggaran tadi. Nah ini kan semuanya sederhana, tapi ini kan mewakili sebuah pemikiran keseimbangan hubungan manusia dengan manusia dengan alam, manusia dengan sang pencipta. Berarti seperti di BKD itu ukirannya seperti ini semua. Ya, ada berbagai macam. Maka kalau Anda lihat di Sandung, Pantar, Sapundo, Sandung, Pantar, itu semua ada ukiran-ukiran itu gini. Ada ukiran, bahkan Tiwa itu tadi di samping orang-orang yang melaksanakan pesta Tiwa itu mengumpulkan uang untuk bekerja sama menyelenggarakan itu, tapi juga ada bantuan dari luar. Bantuan dari luar itu ada tandanya, diberi tanda bahwa ada berapa orang yang membantu di dalam ukiran-ukiran. Nah jadi Tiwa itu juga akhirnya memunculkan seni ukir, seni patung, seni tarik gitu ya. Nah itu, jadi seni suara juga muncul di situ gitu ya. Jadi adil dalam itu. Nah sehingga Tiwa itu sebagai pelestarian budaya. Nah itu menarik sebetulnya.
kalau kita lebih lanjut memahami nilai-nilai budaya Dayak yang ada. Nah, itu anunya gitu ya. Oke, ini itu ya. Nah, ini makanya ini kan, nah semua ini kan diadakan itu. Artinya kan kayu semua gitu, tapi ketika hujan ini dia lapuk kan, sehingga kita menggunakan seperti kayu kan. Tapi yang kayunya tetap tersedia gitu kan, tetap tersedia gitu. Nah, ini ada tempat-tempat. Ini kan tempat-tempat mahasiswa mulai kumpul di sini misalnya. Ya, harapan terus dan ini juga ada orang anggrek ya. Anggreknya itu kalau musim dia bermula itu fiti semua ini. Karena anggrek itu anggrek feature ya. Tanaman anggrek itu ala ada. Anggrek itu aktif ini ada dia dinding itu anggrek itu ya itu sekitar. Kalau ini minyak kayu putih, ini minyak kayu putih. Kalau kamu melihat ini, Daunnya ada yang galam biasa gitu ya. Ada yang galam biasa, tapi kalau ini minyak kayu diputar ya itu. Nah itu minyak kayu putih. Jadi kita membedakan seni alami. Ya. Nah, di sini sebetulnya ini kan kantin ya. Kantin makan kantin itu dia di sini ini melayani sendiri, melayani sendiri. Jadi di sekolah ya. Kalau misalnya ada ibu-ibu ya kan, ini kan 3.000 aja tapi nggak buat sendiri. Kadang-kadang banyak yang protes bagaimana udah bisa buat phone, udah bikin ini. Teman-teman perempuan masa kamu bikin itu aja nggak bisa? Akhirnya teman-teman perempuan yang bikinkan itu. Jadi ini kan pola ini juga menarik sih ya kan. Saya ingin, tapi banyak belum familiar dengan pola yang saya lakukan ya kan, pola yang sendiri. Ini juga melayani sendiri, dia juga sebetulnya ini pusat informasi sebetulnya gitu kan. Pusat informasi kabinet seni amatir. Nah ini kan pusat informasi sebetulnya gitu kan. Nah ini kan pusat informasi ini kan. Nah ini kan maksudnya di sini ini sebagai pusat informasi. Nah ini kan jadi hal-hal yang berita-berita penting itu masuk sebagai harus ini kan teori konstelasi ini kan. Kemudian ini digitalisasi jadi motor penggerak baru. Ini kan maksudnya ini berita-berita di sini kan berita untuk membongkar inspirasi ide gitu ya seperti ini ya. Nah seperti kampus 2 Muhammadiyah juga itu juga sudah mengembangkan simbol-simbol itu tadi, simbol-simbol apa itu lawang gitu ya, dengan simbol-simbol lawang yang dipakai gitu kan. Nah itu Muhammadiyah itu. Nah itulah yang yang kita berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai lokal tadi kita pertahankan. Nah di sini saya menjadikan inspirasi itu yang munculkan di situ. Tadinya ini pakai kajang nih, ini pakai kajang. Tapi ketika pakai kajang hujan, rontok semuanya gitu ya. Aduh susah kalau gitu tuh. Akhirnya kita jadikan seperti ini guys. Nah itu. Nah ini kan telah konsep lawang sebetulnya. Di situ juga ada ini kan. Ini konsep lawang ini nih. Nah, ini kan konsepnya konsep lawang itu nilai-nilai kita melestarikan nilai-nilai lokal itu kita lestarikan terus di sana. Nah, itu harapan ini. Jadi ada konsep pembelajarannya cukup juga di sini maksudnya gitu kan. Jadi dengan melihat membiasakan kami gitu ya, melayani sendiri ini itu kan bagian dari pembelajaran semua gitu kan. Nah, gitu. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan supaya tetap terpelihara itu seperti apa gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini semuanya. Jadi di kampus ini kan kadang-kadang yang generasi yang lewat itu dia paham apa yang kita ini kan. Tapi nanti muncul lagi informasi baru kan lain lagi kan. Ya ini kan dengan kebiasaan baru mereka. Nah, tapi kita tanamkan itu gitu ya. Tanamkan itu supaya ini kebiasaan terhadap memahami lingkungan itu menjadi rasa ini juga kan. Nah ini kamu lihat gitu ya. Nah ini kan semua didapat dari ini tanpa merubah ya. Ini kan diambil dari potongan-potongan orang juga loh. Ini kan potongan-potongan kita tambah dengan yang ada ini. Nah itu kan ada nilai-nilai ininya gitu ya, nilai-nilai kreasinya itu kan. Itu. Nah ini kan hanya bantuan air aja nih. Nah itu. Ini yang kita ambil, kita tanpa merubah dari apa yang dia ada potongan-potongan orang diambil
bawa ke sini gitu ya. Nah itu. Jadi sama-sama seperti ini juga ya, ini kan itu. Nah ini kan semuanya boleh inspirasi itu dari ini. Ini kan sebetulnya kepala kerbau ini sebetulnya. Kepala kerbau ini kepala kerbau sebetulnya itu kan. Nah, jadi ini dibawa. Nah, kalau seperti ini kan itu seperti biasa-biasa, tapi ketika kita tata itu menjadi unik dia sebetulnya gitu. Nah, kalau orang luar justru akan melihatnya seperti ini nih. Nah, tapi kita kan belum memahami yang bagaimana memahami nilai-nilai seni ya. Jadi dari alam ciptakan lagi ke alam lagi seperti apa gitu. Nah, itu yang kita dirikan ya. Nah, jadi sini, nah ini juga bagian-bagian yang kita coba bagaimana limbah buang nanti kita punya advokat di sini gitu ya. Ini kita ada buang apa buang lagi. Nah, ini juga semuanya bagian buang itu kita lakukan. Nah, modaliti harus dipilih. Entah apa perubahan itu miringan segala macam tidak perlu biarkan aja gitu kan. Nah, sama juga stripping ini as the pattern. Nah, ini kan didapat dari alam, sudah bikin aja gitu, ini dapat dari alam juga, itu kita bikin. Nah, ini belum, ini nanti ada informasi di sini kan. Jadi tadinya begini nih, berarti hilang ini ya, Nah, ini ada training with match. Ini yang kita baca tulis. Nah, dia sendiri apa seperti ini kan? Ini anggrek ini anggreknya tumbuh. Semakin lama itu semakin tumbuh di sini. Nah, itu lah hamnya kan. Apa itu penelitian berkembang. Nah, di sini juga sebetulnya ada ini. Nah itu rencananya di sini nih ada ini kan, ada pengurus daerah Ikatan Sosiologi Indonesia. Ini rencananya adalah pemberdayaan mahasiswa, apa namanya, sensitan pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk mahasiswa yang mau diwujud tidak tidak baik tidak ijazah hari jatuh negara kita tahu kan itu kami yang dalam bala asli kita menyaksikan jadi mengenal belas laut nggak makan jeruk di sini asli bayar foto. Nah itu nah itu mau dayaknya itu kalau itu nggak usah begitu ya. Nah ini konsep isinya di sini akan belum akan buah. Nah akan belum artinya akan buah itu saling menghargai gitu ya. Akan belum tadi yang konsep tadi itu ya, ada toleransi, berbagi segala macam, lalu akan buah. Maksudnya supaya jangan konflik gitu ya, akan buah itu. Kita boleh bersaing, tapi bersaing itu secara sehat gitu ya. Semua sama-sama hidup akan buah ya. Sedang buah itu ya, akan buah itu artinya kita hargai buah lain gitu. Nanti ada. Karena sering Itu biasa aja, itu alam itu keluar mohon aja juga. Nah yang di sini lah yang sebetulnya ini burung endang sebetulnya. Burung endang tinggal tadi gitu ya. Ini gambaran penguasa segini lapisan atas. Ya jadi kalian lanjutkan aja ke museum ya. Boleh kalian memperkaya lagi pikiran itu di museum. Ya saya kira itu deh. Ya mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan memahami lebih dalam lagi dan perdalam lagi di situ. Baik, oke sama-sama ya. bisa bertemu kembali nggak? Baik, oke ya, oke ya, ya, oke.